Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik, ya, dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah. Dan di matan ini disyarah, ya, matan ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani nafa'allahu bihi amin. Nama kitabnya kalau syarahnya itu Mirqatus Su'udi Tasdik. Kita sudah sampai di pembahasan pasal yajibu ala kulli muslimin hibzu islamihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun. Yajibu ala kulli muslimin hibzu islamihi. Wajib atas setiap muslim untuk menjaga keislamannya. Wasaunuhu, dan menjaganya, ya. Amma yufsiduhu, dari barang yang merusaknya, merusak Islam itu. Wa yubtiluhu, dan membatalkannya, membatalkan keislamannya. Wa yaqta'uhu, dan memutuskannya, memutuskan keislamannya. Ya. Apa yang bisa merusak, membatalkan, dan memutus keislaman seseorang? Bahwa ar-riddatu, yaitu riddah, murtad. Nah, Imam Nawawi, ya, juga mensyarah ini, ya. Maksudnya yufsiduhu ay an syai'in la yasluhuhu wala khaira fihi. Sesuatu yang tidak pantas dan tidak ada kebaikan padanya. Wa yubtiluhu ay yasqutu hukmuhu, yaitu menggugurkan hukumnya, hukum keislamannya. Wa yaqta'uhu bi alla yajzimuhu fayashmilu taraddudu fil kufri. Bahwa ia tidak memutuskan, la yuzmu, bi alla, dengan bahwa tiada memutuskannya. Fayashmilu taraddudu fil kufri, maka mengandung taraddud, keraguan-raguan dalam kekufuran. Jadi yang bisa memutusnya. Apa dia? Ar-riddatu. Di dalam syarahnya ini, wahwa abhasyu. Ini yang paling keji, ya. Afhashul kufri, sepaling keji kekufuran itu murtad itu. Wa aghlazahu hukman, dan yang paling keras dari segi hukumannya. Li'annal murtadda la yaqirru bil jizyati wa la yu'minu. Karena sungguhnya orang murtad keluar dari Islam itu tidak ia tidak mengakui adanya jizyah dan tidak beriman. Tapi ada juga orang murtad itu kena jizyah. Kalau orang Islam itu namanya bayar zakat. Kalau orang murtad juga bisa masuk kena jizyah, itu pajak bentuknya. Kalau orang kafir asli juga, ya, kafir zimmi itu kena pajak dia. Bikhilafil kafiril asli, berbeda dengan kafir asli, fidzalika, padanya demikian itu. Jadi ada yang membedakan bahwa kafir asli ya dia kena jizyah. Wa anna riddata tuhbitul amal. Kemurtadan itu bisa menggugurkan amal, menghilangkan amal. Ini tawassalat bil mauti, apabila nyambung kemurtadannya itu dengan kematian. Faka'annal murtadda lam ya'mal syai'an, seolah-olah orang murtad itu tidak pernah mengerjakan sesuatu. Wa illa, jika tidaknya demikian, habita sawabu amalihi, terhapus semua pahala amalnya.
Wala yalzamu min kaunir ridda aqbahu anwa'il kufri. Tapi tidak mesti keadaan orang yang murtad itu sepaling kejinya bagian-bagian kekafiran. Nah, kaunul murtaddi aqbahu minal kafiril asli. Keadaan murtad itu kadang-kadang apa? Aqbahu lebih lebih jelek, lebih buruk dari orang kafir asli. Hmm. Siapa? Siapa itu? Ala taro anna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa amsa lahuma aqbahu minal murtaddina. Ya, bahwa engkau ketahui Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya yang memusuhi Islam itu sepaling buruk, sepaling jelek daripada orang-orang murtad. Jadi kadang-kadang tidak mesti orang murtad itu paling jelek. Ada yang orang kafir asli itu paling jelek. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya seumpama mereka yang memusuhi Islam, kafir Quraisy. Lima ittasafu bihi, bagi sesuatu yang mereka mensifati dengannya, dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu min ziyadatil inadi. Nah, bihi bisa kafir asli. Karena bertambahnya kedurhakaan, pembangkangan, wa anwa'il adzalin nabi, dan macam-macam siksaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalik mimma la yuhsa, dan selain dari itu dari sesuatu yang tidak bisa dihitung, bentuk penyiksaan, keingkaran Abu Jahal. Jadi ada yang juga kafir asli itu lebih jahat dari, ya lebih buruk, maksudnya lebih akbah, lebih buruk dari orang yang murtad itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan itu sangat memusuhi Nabi. Wal'iyadu billahi ta'ala. A'udzu billahi wa a'tasimu min dzalika. Aku berlindung pada Allah, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya ini, dan aku membersihkan diri dari yang demikian itu. Wa qad kasura fi hadzal zamani, kembali kepada matan. Kadang-kadang banyak. Wa qad kasura, dan sesungguhnya banyak, ini qad li tahqiq. Sungguhnya banyak fi hadzal zamani, pada masa ini, at-tasahulu, itu meremehkan fil kalami, ya, meremehkan, merendahkan, ya, pada ucapan, hatta annahu, sehingga dia, sungguhnya dia, yakhruju min ba'dihim, keluar dari sebagian mereka, dari orang-orang, alfazun, lapas-lapas yang tukhrijuhum anil Islam, mengeluarkan mereka dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan, dan mereka tidak melihat yang demikian itu, ya, hal tersebut zamban sebagai sebuah dosa, fadlan yang lebih-lebih angkaunihi kufran, keadaannya menjadi kafir. Jadi ada lapas-lapas yang kadang-kadang yang membuat kita apa? Membuat kita murtad. Mereka tapi tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah dosa. Jangan sampai ada lapas-lapas yang mengeluarkan kita dari keislaman. Wariddatu salah satu aqsamin. Bermula murtad itu dibagi menjadi 3 bagian. I'tiqadatun, ada murtad secara i'tiqad, keyakinan, wa af'alun, dan perbuatan, wa aqwalun, dan ucapan. Ada i'tiqad, keyakinan, ada perbuatan, dan ada ucapan yang membuat orang itu bisa tergelincir menjadi murtad, ya, secara i'tiqad, secara perbuatan, dan secara ucapan. Secara i'tiqad maksudnya fil qalbi, di dalam hati. Wa kullu qismin, dan bermula tiap-tiap bagian itu, ya tasya'abu syu'aban katsiratan, ya apa? Tasya'abu, bisa bercabang menjadi apa? Syu'aban katsiratan, cabang-cabang yang banyak sekali. Setiap bagian ini punya cabang banyak, baik secara keyakinan, i'tiqad, perbuatan, af'al, dan secara ucapan. Bisa menggelincirkan kita kepada kemurtadan. Bukan ucapan saja, bukan perbuatan saja. Ucapan aku keluar dari Islam, bukan itu saja. Aku menyembah berhala atau orang itu menyembah berhala, bukan itu saja. Ada secara i'tiqad. Ini yang kita bahas pertama, baru nanti
Sesi berikutnya secara perbuatan, sesi berikutnya secara uh, ucapan. Faminal awali, mana yang pertama? Maka dari sebahagian yang pertama, min litab'id ini ya. Asyakku fillahi, ragu pada keberadaan Allah dalam hati ya. I'tiqadat itu di dalam hati. Ragu tentang adanya Allah, wujudnya Allah. Ai fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadisi. Pada keberadaan Allah atau pada menyalahi Allah bagi barang yang baru. Hmm. Dia ragu, ada nggak Allah ini? Ya, ini bisa saja nanti tergelincir kepada murtad secara keyakinan, i'tiqad. Nggak boleh ragu, Allah itu ada. Adanya Allah, adanya langit ini adanya Allah. Yang menciptakan langit ada pasti Allah. Adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan. Wallah. Mesin saja yang menciptakan manusia, tapi pada hakikatnya adalah Allah. Misalnya sekarang dia ragu pada berbedanya manusia seperti makhluk yang lain. Betul nggak dia berbeda dengan makhluk yang lain? Jangan-jangan Allah punya tangan. Nah ini dia meragukan. Bisa saja secara etikot kita tergelincir. Kita lanjut di matanya. Aufi rasuli, dia secara etikot keyakinan bahwa dia ragu adanya Allah. Au syakki asyakku fillah au asyakku fi rasulihi, atau keraguan pada adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya ini Imam Nawawi menyebutkan ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin hal huwa rasulullahi aula. Ragu dia. Orang itu ragu apakah pada penghulu kita Nabi Muhammad SAW, apakah dia seorang nabi, rasul, apakah dia seorang rasul atau tidak. Au fil Qur'ani, au asyakku fil Qur'ani. Awil Qur'ani, ragu terhadap Al-Qur'an. Ka'an syakka hal huwa min indillahi au min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia ragu, seolah-olah ia ragu apakah Al-Qur'an itu dari Allah atau dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Memang Al-Qur'an itu dari Allah, diturunkan biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara Jibril untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil yaumil akhiri, atau ragu pada hari akhir. Orang itu ragu. Ya, apakah hari kiamat itu ada apa tidak? Ini bisa saja menjadi kita murtad secara i'tiqad. Wa huwa yaumul qiyamah. Sumya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara, au li'annahu akhiru ayyamid dunya. Falaisa ba'dahu yaumun akhar. Aw li ta'khurihi 'anil ayyamil munqadhiyati min ayyamid dunya wa dzalika kasyakki fi wujudihi. Ya. Ragu dia. Ada enggak hari kiamat itu? Enggak boleh ragu. Ya. Dinamakan hari kiamat itu apa? Hari akhir itu apa? Karena tidak ada hari sesudahnya, tidak ada malam sesudahnya. Karena dia adalah akhir dari hari-hari dunia. Tidak ada hari sesudahnya. Tidak ada hari sesudahnya. Atau berakhirnya dari hari-hari yang berlalu. Dari hari-hari dunia. Ya, wadzalika kasyakki fi wujudi, seperti keraguan pada adanya hari kiamat itu. Enggak boleh ada keraguan-raguan. Bisa saja menjadikan kita murtad secara i'tiqad, keyakinan. Awil jannati, atau ragu dengan keberadaan surga. Nggak boleh ragu dengan keberadaan surga. Ya.
Awil jannati awin nari, atau pada keberadaan neraka. Ai fi wujudi dzalika fil akhirati, keberadaan surga dan neraka itu di akhirat. Wa yajibu i'tiqadu annal jannata wan nara mawjudatani, karena sungguhnya surga dan neraka itu kedua-duanya ada. Khilafan lil mu'tazilati al-qailina, berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bi'adami wujudihima, karena tidak ada itu surga neraka itu. Al-ana, sekarang nggak ada. Orang-orang Mu'tazilah itu, Wasil bin Atha ini keluar dari gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri terkait dengan i'tiqad, apakah orang berdosa besar itu keluar dari Islam apa tidak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan dia tetap muslim, dia tetap beriman, tapi dia termasuk pendosa. Dia tetap dikatakan seorang muslim, ya, seorang mukmin. Kalau Wasil bin Atha nggak setuju, dia dikatakan kafir, dia masih beriman. Dia katakan beriman, dia masih melakukan dosa besar, nggak bisa. Jadi dia manzilah baina manzilatain, satu tempat di dua tempat. Jadi enggak kafir, enggak beriman. Tapi kalau Hasan Al-Basri masih mengatakan dia dosa besar itu masih dikatakan Islam. Jadi dia enggak setuju, makanya dia keluar dari gurunya Hasan Al-Basri. Kira-kira begitu. Jadi namanya Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah juga punya keyakinan bahwa orang Mu'tazilah itu mengatakan surga neraka itu enggak ada. Wa innama yujadu anna yaumal jazai, yang ada itu hari pembalasan. Yang ada adalah hari pembalasan keadilan Allah. Itu menurut orang Mu'tazilah. Nggak ada surga neraka. Ya, itu ya. Wasil bin Atha itu dia keluar dari gurunya. Nah, nanti bisa dibaca ya tentang Mu'tazilah. Itu ya nggak boleh kita ragu adanya surga dan neraka, awis sawabi, atau tentang pahala. Ya, Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya ini, ya, nama syarahnya itu Mirqatu Su'udi Tasdiq, ya. Tentang pahala nggak boleh kita ragu. Ai fi wujudihi wa huwa miqdaru minal jazai fil jannati, pada keberadaan adanya pahala nggak boleh kita ragu. Pahala itu wahwa as-sawab itu miqdarun minal jazai, ada ukuran dari balasan yang kita lakukan fil jannati, di surga. Ya'lamuhullahu yu'tihi liman yasha'u, Allah mengetahui dan memberikan kepada siapa yang ia kehendaki min ibadihi, dari hambanya, tafaddulan minhu, sebagai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Afadahu Abdul Mu'ti fi kashfil asrari, sebagaimana menjelaskan, menyampaikan oleh Abdul Mu'ti dalam kitab Kashful Asrar. Nggak boleh kita ragu tentang adanya pahala di dalam balasan nanti pada hari kiamat berbentuk pahala. Awil iqabi, atau ragu dengan siksa, nggak boleh kita ragu bahwa siksaan bagi orang-orang yang pendurhaka itu ada. Ai fi ujudihi, kata Imam Nawawi Al-Bantani, pada keberadaan siksa itu, wa huwa miqdaru minal jazai, yaitu ukuran dari balasan bagi orang yang melakukan dosa. Ya'lamuhullahu ta'ala, Allah mengetahuinya. Fi naziri a'malis sayyiati, pada perbandingan perbuatan-perbuatan buruk, adlan, sebagai sebuah keadilan minhu ta'ala, dari Allah. Walaysa zulma, siksaan itu bukan sebuah kezaliman. Allah itu zalim kepada hambanya, bukan. Wala juran, dan juga bukan penindasan. Memang bagi orang yang melakukan kebaikan surga, bagi orang yang melakukan kedurhakaan adalah neraka. Gak boleh kita ragu adanya pahala dan siksaan.
au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian itu, mimma huwa mujma'un alaihi, dari sesuatu yang adalah sesuatu itu yang sudah disepakati alaihi ma. Au ya'taqada faqda sifatim min sifatillahi, atau dia berkeyakinan dalam hati faqda, kehilangan atau ketiadaan satu sifat, sifatan min sifatillahi, dari beberapa sifat-sifat Allah. Nggak boleh kita ragu. Yang mana itu adalah sebuah kesepakatan, ya. Ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an amri dini. Itu adalah kesepakatan para mujtahid, ya, dari umat Nabi Muhammad, orang-orang yang melakukan ijtihad, ya, dari umat Nabi Muhammad, orang-orang yang sungguh-sungguh dari umat Nabi Muhammad atas perkara agama ini, atas perkara agama. Jadi nggak boleh ragu. Ketika kita ragu terhadap satu sifat saja dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wajibat, yang wajib, lahu ijma'an, bagi Allah ijma'an, secara kesepakatan, itu bisa menjadikan kita murtad secara keyakinan. Besok kita bahas murtad secara perbuatan dan ucapan. Keyakinan ini loh, masih dalam keyakinan ini. I'tiqad. Kalau ilmi seperti apa? Seperti mengetahui, Allah mengetahui. Angkarul ilma, mengingkari sebuah ilmu bil juz'iyati, secara khusus. Kal falasifati, seperti orang-orang filsafat, fa innahum asbatu ilmahu ta'ala bil kulliyati, menetapkan, orang filsafat itu menetapkan ilmu Allah Ta'ala itu dengan secara umum, dunal juz'iyati, tidak secara khusus, ya. Jadi harus secara khusus. Sifat-sifat Allah itu khusus. Wujud, qidam, baqa, itu juz'iyat, khusus, bukan umum. Au nasaba lahu sifatan, atau ia menisbahkan Allah, lahu, bagi Allah, sifatan, satu sifat, yajibu tanzihu anha, wajib membersihkan dari satu sifat itu, ijma'an, secara kesepakatan. Kita wajib membersihkan Allah dari sifat-sifat yang apa? Sifat Allah yang punya jism. Nggak boleh. Kita bilang qaimun binafsi, Allah berdiri dengan diri sendirinya, artinya Allah kuasa. Nggak boleh kita apa? Mengatakan tajsim alan nas. Jadi yang dimaksud di situ, jism adalah Allah qaimun, berdiri dengan diri sendiri, bukan dengan secara jisim, berarti Allah itu berdiri sendiri. Ini harus wajib kita bersihkan bahwa Allah itu bukan seperti jism yang kita bilang Allah kal jismi. Ini kan au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jismi, atau ia menisbahkan, mengaitkan, mencocokkan, menggolongkan bagi Allah itu satu sifat yang wajib membersihkan dari sifat itu, anha ay sifat, ijma'an, secara ijma', kesepakatan, kal jismi, seperti jism. Ini wajib kita membersihkan bahwa Allah itu tidak berjisim. Kalau berjisim nanti ya seperti makhluk jadinya. Yang punya jisim itu kan makhluk, manusia gitu, ya, binatang, nggak boleh. Au halala muharraman bil ijma'i, atau ia menghalalkan yang diharamkan bil ijma'i, dengan kesepakatan, makluman, diketahui, minad dini, dari agama, bid darurati, dengan secara pasti. Mimma, dari sesuatu atau dari perkara, la yakhfa,
yang tidak samar alaihi atasnya kazina. Alaihi apa? Kembali ke mana? Alaihi kazina, seperti perzinahan. Jadi nggak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bil ijma'i ijma'il a'immatil arba'ati, seperti apa yang sudah disepakati oleh imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Afadahul Bujairimi, sebagaimana yang diberikan penjelasan oleh Al-Bujairimi, ulama Al-Bujairimi. Kitab namanya kitab Al-Bujairimi. Nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah bil ijma'i, dengan kesepakatan yang sudah diketahui, ma'lumah minad din bid darurati, dengan secara pasti. Zina misalnya. Wah, zina itu kan siapa bilang haram gitu ya? Miras itu siapa bilang haram? Narkoba siapa bilang haram? Ini bisa saja secara i'tiqadnya itu tergelincir menjadi murtad. Kazina, seperti zina, waliwati, seperti sodomi, liwat, main belakang, ya, menyetubuhi orang melalui dubur, ya. Kemudian apa? Wal qatli, membunuh, nggak boleh kita menghalalkan pembunuhan, nggak boleh kita menghalalkan liwat, ya, homo, nggak boleh kita menghalalkan zina. Karena apa? Ma'luman biddin bid darurah, sudah diketahui dari agama itu secara pasti itu haram, nggak boleh. Wal ghasbi, dan ghasab. Apa itu ghasab? Merampas. Nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang, nggak boleh kita menghalalkan yang diharamkan Allah. Ya, sekali lagi, tidak boleh kita menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah. Au harrama halalan, atau yang menghalalkan yang halal. Kadzalika, yang kadzalika ijma'an, maksudnya setelah yang seperti itu juga yang telah disepakati. Kal bai'i, seperti jual beli. Nggak boleh kita bilang jual beli itu haram, karena jual beli itu boleh. Wan nikahi, dan nikah, nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal, seperti menikah. Haram menikah, nggak boleh. Ini bisa saja tergelincir dalam i'tiqad, keyakinan kita kepada ketentuan Allah, keyakinan yang rapuh terhadap ketentuan Allah bisa saja menjadi kita tergelincir. Bukan adanya Allah saja, bukan adanya keraguan, bukan hanya keraguan terhadap Allah, neraka, surga, balasan, yang menjadikan orang tergelincir dalam apa? Murtadan secara etik, tapi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, nggak boleh. Bisa saja tergelincir dalam i'tiqad. Au nafiya wujubi mujma'in alaihi, kadzalika as-salawatil khamsi, atau menafikan, meniadakan kewajiban yang sudah disepakati alaihi, atasnya. Atas yang disepakati itu, kadzalika, seperti telah disepakati, kadzalika mujma'in, ya. Kas-salawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Dia menafikan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib. Bisa saja ini murtad secara i'tiqad. Aw sajdati minha, atau salah satu sujud dari sholat 5 waktu itu, minha shalawatil khams. Dia menafikan, meniadakan satu sujud saja. Sholat zuhur, pas sujud itu ya 1 kali, nggak boleh, nggak 2 kali. Padahal kita disuruh sujud 2 kali. Wa zakati,
atau dia meniadakan kewajiban zakat, wasaumi puasa, wal haji dan haji, wal wudu'i atau wudu, wal zakati dan zakat, wasaumi dan puasa, wal haji dan haji, wal wudu'i dan wudu. Ini menafikan kewajiban yang sudah disepakati seperti sholat 5 waktu, satu sujud dari sholat 5 waktu, dia meniadakannya, tidak mengakuinya. Kewajiban zakat juga, puasa dan haji juga, dan wudu juga dia meniadakan, artinya tidak mengakui. Itu bisa saja orang itu terjerumus dalam tergelincir dalam i'tiqad, keyakinan. Au wajaba, au jaba malam yajib ijma'an, atau ia mewajibkan sesuatu lam yajib yang tidak wajib ijma'an secara kesepakatan. Dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, yang buat-buat jadinya. Kaziyadati, ya, Imam Nawawi dalam syarahnya ini mengatakan kaziyadati rakaatin, menambah satu rakaat, atau sajdatin, menambah satu sujud di shalawatil khamsi, pada sholat 5 waktu. Zuhur yang 4 ditambah menjadi 5 rakaat. Sujudnya yang 2 ditambah menjadi 3 kali sujud. Ini secara keyakinan. Dia berarti ragu terhadap ketentuan Allah, bisa saja kita tergelincir secara i'tiqad. Au nafiya masyru'iyatin, atau ia menafikan, meniadakan yang disyariatkan, yang sudah diatur, mujma'in alaih, yang disepakati atasnya. Kadzalika, seperti itu juga. Ya, meniadakan yang disyariatkan. Apa ya contohnya? Rawatib ma'al faraid, seperti sholawat rawatib yang mengiringi sholat ma'al faraid, mengiringi sholat fardu. Qobliyah ba'diyah ya dia nafikan, nggak ada itu, misalnya dia bilang, itu bisa saja tergelincir secara i'tiqad. Wal muradu bir rawatib as-sunanut tabi'atu lil faraidi, sunah-sunah yang mengikuti bagi fardu. Wa fiha istilahun akhar wa huwa annaha an-nawafilu al-muwaqqatatu bi waqtin makhsusin fa tarawih wal 'id wad duha ratibatun 'ala as-sani la al-awwal padahul damiri. Apa maksudnya ini? Atau padanya rawatib, padanya wa fiha masyru'ah, istilah yang lain, wa huwa annaha masyru'ah itu nawafil muaqqatah, sunah-sunah yang diberi, yang ada waktunya, yang diwaktukan, ya sebenarnya qobliyah ba'diyah itu dengan waktu yang khusus, di waktu yang khusus. Tarawih duha adalah ratibah alasani, atas yang kedua. Lal awwalu, bukan yang pertama. Nah, itu adalah rawatib yang kedua, bukan yang pertama. Bagaimana dijelaskan oleh Ad-Damiri. Baik, kita lanjut ya. Au azama 'alal kufri, atau ia berazam, bercita-cita, 'alal kufri, atas kekufuran. Bi an ya'zima al-ana ay yakfura ghadan fa yakfuru halan. Lianna istidamatul Islam syartun. Fa in azama 'alal kufri kufrun halan, walau azama syakhsu 'ala fi'li katsiratin fi ghadin fala yabsuqu, afadahul Bujairimi. Dia berazam sekarang, ia akan kafir. Oh, besok saya akan kafir besok. Aw azama 'alal kufri fil mustaqbali, ia bercita-cita kafir besok yang akan datang. Maka dia besok saya akan kafir.
Maka fayakfur halan. Orang yang bercita-cita hari ini dia kafir, maka langsung dia menjadi kafir. Karena keberlangsungan li'anal istidamatil Islam syartun. Karena keberlangsungan Islam itu adalah sebuah syarat. Fa in azama 'alal kufri halan, maka jika ia berazam bercita-cita kafir ketika itu, maka dia menjadi kafir. Walau azama syakhsu ala fi'lin kabiratin, kalau seorang itu bercita-cita akan melakukan dosa besar besok pagi, godan, falanya suku, maka dia tidak fasik, apa yang dikatakan oleh Bujairi, jelaskan oleh Bujairi. Jadi kalau orang itu mengatakan saya akan kafir besok, hari itu langsung dia menjadi kafir. Tapi kalau ada orang yang mengatakan besok pagi saya akan berbuat dosa besar, maka dia tidak fasik. Besok dia bercita-cita, bukan hari itu. Fala yafsuku, maka dia tidak rusak. Tidak rusak. Karena tidak mengatakan langsung. Baik. Aw ala fi'li syai'in mimma dzukira aw taraddada fihi la waswasu, atau dia mengerjakan sesuatu apa yang telah disebutkan atau ragu-ragu padanya. La waswasu, tidak, bukan karena waswas. Waswas itu apa? Gangguan. Apa ya maksudnya? Aw ala fi'li syai'in aw azama ala ityanihi fil hali. Dia akan bercita-cita mendatangkan sesuatu itu ketika itu. Mimma dzukira ay minal kufri, dari kekufuran, bi annawa ayakfura fil hali, ia berniat kafir ketika itu, aw taraddada fihi, atau ragu-ragu padanya, fil kufri, pada keraguan, fa taraddudu turyani. Apa? Fataraddudu turyani, muncul syakun, keraguan-raguan, yunaqidu, yang membatalkannya. Jazaman niyata bil islami, ya apa? Kepastian niat dengan Islam. Kama idza taraddada hal yakfuru aula, apa? Bagaimana dia ragu apakah dia kafir atau tidak. Wa inna maka taraddudu mukaffiran, karena keraguan itu bisa mengkafirkan. Karena di anna istidamatul imani wajibatun, keberlangsungan keimanan itu wajib. Wa taraddudu yunafiha, keraguan-raguan itu apa? Menafikan yunafiha, menafikannya. Bagaimana menukil oleh Bujairimi an syarhi Raudi. Jadi misalnya, atau dia mengerjakan sesuatu dari yang telah disebut tadi, kekufuran. Dia mengerjakan sesuatu apa yang sudah disebut. Dia mengerjakan, dia berazam, ya, bercita-cita, awala fi'lin, atau atas mengerjakan sesuatu, mimma dzukira, yang telah disebut tentang kekufuran. Mengerjakan, mendatangkan, berazam, bercita-cita. Ketika itu apa? Dengan melakukan kafir, seakan kafir. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu dia pada kekufuran. Itu bisa apa? Bisa menjadi secara etikat itu riddah, murtad, begitu. Karena keraguan itu datang bisa membatalkan kepastian niat. Yunaqidu jazman niyati bil islami. Dia ragu apakah ia kafir atau tidak. Au taradda hal yakfuru aula. Karena apa? Kanat wa inna makanat taraddudu mukaffiran. Karena keraguan-raguan itu bisa menjadi sebuah kekafiran, begitu. Jadi
ingin mengerjakan kekafiran atau ragu-ragu apakah dia kafir atau tidak, la waswasu, bukan karena waswas, tidak dipandang kalau waswas. Waswas, tahu waswas? Ada gangguan. Enggak termasuk dia menjadi riddah secara i'tiqad. La waswasu ay al-kufru. Lianna al-waswasi ghairu munaqidin lil jazmi. Nah, karena waswas itu tidak membatalkan secara bagi kepastian, artinya secara kepastian. Fa inna dzalika mimma yubtala bihi al-maus susu kama afadahu Syarqawi. Karena waswas itu adalah sesuatu yang diuji dengannya, yang di apa? Yang diganggu ya, al-maus susu. Jadi kalau dia waswas enggak dia. Tapi kalau dia ragu, apakah saya ini kafir apa tidak? Atau ingin mengerjakan apa yang sudah menjadi kekafiran. Dia berniat, berazam, bercita-cita atas mendatangkan kekafiran detik itu, ala fi'li syai'in mimma dzukira. Saya akan kafir begitu. Atau ya ragu, bukan karena waswas. Kalau waswas itu enggak dianggap karena memang itu adalah ujian. Kadang-kadang kita kan diuji dengan waswas dalam wudu, makanya kita berlindung kepada Allah dengan An-Nas dan Al-Falah. Kita percepat ya. Au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau ia mengingkari sahabat Nabi. Itu siapa? Sahabat Sayyidina Abi Bakar itu sahabat Nabi, sahabat penghulu kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, moga-moga radhiyallahu anhu daripadanya. Au risalah wahid minar rusul, atau mengingkari au angkara risalah tawahidin, itu anunya ada mahzub, atau karena pakai huruf ataf au supaya tidak terlalu boros kalimatnya, atau mengingkari kerasulan salah satu daripada para rasul, al-mujma'i, yang disepakati, ala risalatihi, atas kerasulannya. Wah, siapa bilang siapa nabi dan rasul? Nabi Nuh itu rasul. Nah, Nabi Yunus itu rasul. Nabi Sulaim, siapa lagi? Nabi Musa itu seorang rasul. Siapa bilang? Nah, ini dia mengingkari sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, mengingkari para rasul. Salah satu aja kita ingkari, itu bisa saja menjadikan sebuah kemurtadan secara i'tiqad fil qalbi. Aw jahada harfan, atau ia mengingkari satu huruf, mujma'an alaihi, yang disepakati alaihi harfan minal Qur'ani, dari Quran. Satu huruf dari Al-Quran dia ragu-ragu, jangan-jangan ini dia mengingkari. Al-Fatihah satu huruf, Bismillah, ba-nya dihilangkan. Bismillahi Ar-Rahman, alifnya dia hilangkan, ro-nya dihilangkan, salah satu pokoknya. Bismillah misalnya tadi. Gimana? Bismillah dibaca jadinya. Dia mengingkari satu huruf yang disepakati atas satu huruf itu minal Quran, itu bisa menjadikan murtad secara i'tiqad. Au zada harfan fihi, atau ia menambah satu huruf fihi fil Quran, mujma'an, yang disepakati ala nafihi, atas menafikannya satu huruf itu. Ia menambah satu huruf fihil Quran, mujma'an, yang sudah disepakati ala nafihi, atas meniadakan satu huruf itu, mu'taqidan secara i'tiqad, annahu, sungguhnya satu huruf itu minal Quran. Jadi dia menambah satu huruf dari Al-Quran. Bahwa ala nafihi, atas menafikannya sungguhnya satu huruf itu secara i'tiqad yang diyakini. Annahu harfan minal Quran.
dia tambah satu huruf. Bismillah menjadi tambah satu huruf depan. Abismillah misalnya, itu enggak bisa menjadi murtad secara i'tiqad. Au kadzdzaba rasulan, atau dia menganggap bohong rasulan, seorang rasul. Wah, Nabi Muhammad bohong, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman bohong. Nah, ia membohong, ia apa? Mendustakan, menganggap bohong salah seorang rasul. Enggak boleh, itu bisa menjadi sebuah kemurtadan secara i'tiqad. Au naqasahu, atau ia apa? Merendahkan Nabi Muhammad direndahkan. Au sagharahu, naqasahu apa di sini? Bitakhfifil qaf alal bitakhfifil qafi alal afsahi kama fil misbah. Seperti orang-orang Yahud. Kalau Yahud wal jahalati, orang-orang bodoh, fi wasfihim, pada mereka mensifati Daud alaihissalam bil hasadi, mensifati Nabi Daud dengan kehasadan, kedengkian. Itu bisa menjadi murtad secara i'tiqad. Au sagharahu, atau merendahkan. Yaitu naqasahu, itu mengurangi, ya. Bisa juga merendahkan. Au sagharahu, mengecilkan, merendahkan, menghinakan. Sagharahu, naqasahu, merendahkan, seperti halnya Yahudi dan orang-orang bodoh yang mensifati Nabi Daud dengan sifat dengki. Enggak boleh. Au saghara, atau menghinakan ismahu, namanya. Menghinakan nama siapa? Allah. Kita merokok dulu satu. Nanti kita lanjut. Allah. La haula wala quwwata.
رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والشرف درجة العالية رفيع واسمى محمود innaka latukhliful mi'ad. Kita lanjut ya sebelum kita sholat isya. Aw saghara ismahu, atau ia mengecilkan namanya, nama Nabi Muhammad. Misalnya contohnya apa? Yaqsidu tahqirahu, ia bermaksud untuk menghinanya Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Contohnya apa? Seperti ihanatu qadrihi, seperti menghinakan ukurannya, ukuran namanya. Biangqala muhaimidun masalan, isim tasgir, mentasgirkan. Muhaimidun, fu'ailun, muhaimidun. Seharusnya bilang Muhammad, tapi dia bilang fu'ailun, muhaimidun, isim tasgir. Fu'ailun itu isim tasgir, muhaimidun. Berarti sedikit pujian, artinya orang yang sedikit pujian. Enggak boleh itu, karena ingin menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Au saghar ismahu yaqsidu tahqirahu, ya mentasgirkan nama Nabi Muhammad, mengecilkan nama Nabi Muhammad dengan tujuan menghina, nggak boleh. Au jawaza nubuwata ahadin, atau ia membolehkan kenabian seseorang. Au jawaza nubuwata ahadin, atau ia membolehkan kenabian seseorang ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada nabi setelah nabi. Ini bisa murtad secara i'tiqad. Wallahu a'lam bissawab. Enggak boleh ya. Jadi kita harus jaga keyakinan, jaga perbuatan dan ucapan. Besok kita masuk kepada pembahasan yang kedua, wal qismus tsani al-af'alu, murtad secara perbuatan, kasujudin li sonamin. Kasujudin seperti sujud li sonamin, untuk berhala, atau syamsin atau matahari, atau makhlukin akhar, atau makhluk yang lain. Nah, besok kita bahas kita bahas saja sedikit ini. Yang bagian yang kedua, wal qismus tsani, bagian yang kedua, al-af'alu, murtad secara perbuatan, kasujudin seperti orang Islam yang sujud li sonamin, bagi berhala, au syamsin, au li sonamin, untuk berhala, atau untuk matahari atau makhluk yang lain. Jadi orang Islam yang menyembah berhala, matahari, atau makhluk yang lain itu bisa murtad secara perbuatan. Lalu bagaimana dengan orang non-Islam yang menyembah berhala? Jangan kita ganggu. Lakum dinukum waliyadin, bagi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu keyakinan mereka. Ada yang sembah matahari. Tetapi dalam Islam, orang Islam yang menyembah berhala itu dia sudah termasuk murtad secara perbuatan. Nah, kita lanjut besok, wal qismus tsalisu al-aqwalu. Bagian yang ketiga adalah murtad secara ucapan. Wahya kasiratun jiddan, banyak sekali. La tanhasiru minha, tidak bisa terhitung, tidak bisa dihitung. Murtad secara ucapan itu la tanhasiru al-aqwal, failnya minha, daripadanya. Besok kita bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat isya dulu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.